Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nuraini dari Adbid Geraha Husada Sampang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan dan nutrisi pada ibu nifas. Ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan kondisi kesehatan setelah melahirkan, cadangan tenaga, serta untuk memenuhi produksi air susu ibu. Ibu nifas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi makanan tambahan kurang lebih 500 kalori tiap harinya. Yang kedua, makan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, minum sedikitnya 3 liter tiap harinya. Yang keempat, mengonsumsi tablet besi selama 40 hari postpartum. Yang kelima, mengonsumsi vitamin A 200.000 intra-unit. Zat-zat yang dibutuhkan ibu pasca persalinan antara lain: yang pertama, kalori; yang kedua, protein; yang ketiga, kalsium dan vitamin D; yang keempat, magnesium; yang kelima, sayuran hijau dan buah-buahan; yang keenam, zinc; yang ketujuh, lemak; yang kedelapan, cairan; dan yang kesembilan, vitamin. Yang pertama adalah kalori. Kebutuhan kalori pada masa menyusui sekitar 400-500 kalori. Wanita dewasa memerlukan 1.800 kalori per hari. Sebaiknya ibu nifas jangan mengurangi kebutuhan kalori, karena akan mengganggu proses metabolisme tubuh untuk menyebabkan ASI yang akan rusak. Jadi, kalori ini sangat dibutuhkan pada ibu nifas. Jangan sampai ibu mengurangi kebutuhan kalori saat ibu nifas atau sedang ibu menyusui. Yang kedua adalah protein. Kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 3 porsi per hari. 1 protein butir telur, 5 putih telur, 120 gram ikan atau daging, 200-240 gram tahu, atau 5-6 sendok selai kacang. Jadi, pada protein ini juga berperan penting untuk kebutuhan ibu nifas atau pada saat ibu menyusui. Yang ketiga, kalsium dan vitamin D. Untuk pembentukan tulang dan gigi, kebutuhan kalsium dan vitamin D didapat dari berjemur di pagi hari. Konsumsi kalsium pada masa menyusui meningkat menjadi 5 porsi per hari. 1 setara dengan 50-60 gram keju, 1 cangkir susu krim, 160 gram ikan salmon, 120 gram ikan sarden, atau 280 gram tahu kalsium. Jadi, kalsium ini sangat-sangat berpenting dengan pertumbuhan gizi pada si bayi dan pada si ibu. Diusahakan ibu terus untuk mengonsumsi kalsium dan vitamin D. Yang keempat, magnesium. Dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak tubuh dan gerak otot, fungsi saraf, dan memperkuat tulang. Kebutuhan magnesium didapat pada gandum dan kacang-kacangan. Jadi pada magnesium ini sel tubuh untuk
membantu gerak otot, fungsi saraf, dan memperkuat pada bayi. Dan ibu juga bisa mengonsumsi kacang-kacangan dan gandum. Yang kelima, sayur hijau dan buah-buahan. Kebutuhan yang diperlukan sedikitnya 3 porsi per hari. 1 porsi setara dengan 1/8 semangka, 1/4 mangga, cangkir sayuran hijau yang telah dimasak dan jadi satu, 3/4 cangkir brokoli, 1/2 wortel, dan 1 tomat. Jadi, apalagi bicara dengan sayuran dan buah-buahan, sangat penting pada ibu nifas untuk menjaga stamina ibu setiap harinya. Sangat bagus sekali jika ibu mengonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan. Yang keenam, cairan. Konsumsi cairan sebanyak 3 liter tiap harinya. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air putih, sari buah, susu, dan sop. Jadi, di cairan ini ibu juga ingat akan hal minum air putih tiap harinya. Jadi air putih ini sangat bagus pada ibu nifas, sangat berfungsi pada tubuh jika kekurangan cairan. Lemak. Rata-rata kebutuhan lemak dewasa adalah 41/2 porsi lemak per hari. 1 porsi lemak sama dengan 800 gram keju, 4 sendok makan kering, secangkir es krim, setengah buah alpukat, 2 sendok makan selai kacang, 120-140 gram daging, kentang goreng, 1 iris cake, 1 sendok makan mayonaise atau mentega, 2 sendok makan saus salad. Jadi lemak ini juga berfungsi pada ibu nifas. Jadi ibu nifas ini juga membutuhkan lemak dalam tubuh. Yang ke-8 adalah zinc. Berfungsi untuk kekebalan tubuh, menyembuhkan luka, dan pertumbuhan. Kebutuhan zinc didapat dalam daging, telur, gandum. Enzim dalam pencernaan dan metabolisme memerlukan seng. Kebutuhan seng setiap hari sekitar 12 mg. Sumber seng terdapat pada sifus, hati, dan daging. Jadi pada zinc ini dia menyembuhkan luka pada ibu postpartum atau ibu nifas. Jadi zinc ini sangat berpenting untuk penyembuhan luka pada ibu nifas. Yang terakhir adalah vitamin. Vitamin A berguna bagi kesehatan kulit, kelenjar, serta mata. Vitamin B6 membantu penyerapan protein dan meningkatkan fungsi saraf. Asupan vitamin B6 sebanyak 2 mg per hari. Vitamin E sebagai antioksidan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Jadi di sini vitamin juga berperan penting pada ibu nifas. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan ibu